Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pedagang pasar SMEP ajukan protes tak dapat lapak ke kantor Pemkot Bandar Lampung. Sejumlah pedagang pasar SMEP menggeruduk kantor Pemkot Bandar Lampung pada Jumat 22 Oktober 2021. Mereka mengajukan protes karena tidak kebagian lapak. Berdasar informasi yang dihimpun Tribun Lampung, mereka mempertanyakan mekanisme pembagian lapak di gedung baru pasar SMEP. Menurut pedagang, pendataan yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung tidak valid. Anehnya lagi, ada beberapa pedagang baru yang tidak didata malah mendapatkan lapak. Harry, salah satu pedagang, mengatakan bahwa sebelum pembangunan pasar, dirinya sudah didata, namun ia mempertanyakan kenapa tidak mendapatkan lapak. Padahal dirinya sudah berdagang di sana cukup lama, yakni dari tahun 1985-an. Pembangunan gedung baru pasar SMEP dimulai pada 2019 lalu. Pengerjaannya dilakukan dalam 2 tahapan, yakni dengan APBD Bandar Lampung tahun 2019 dengan anggaran 25 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan di tahun selanjutnya dengan anggaran 45 miliar rupiah. Adapun bangunan itu rampung pada pertengahan 2021. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung akan berikan bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan bagi 1.500 lebih anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Pemprov Lampung menganggarkan 2,2 miliar rupiah untuk program bantuan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi. Nantinya setiap anak yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19 akan mendapatkan bantuan sebesar 1,5 juta rupiah. Aswarodi pada Jumat 22 Oktober 2021 mengatakan bahwa saat ini sedang dalam pembahasan dan akan dibantu satu kali saja. Besaran bantuan yang diusulkan yakni 1,5 juta rupiah per anaknya. Bentuk bantuannya berupa perlengkapan sekolah senilai Rp500.000, seperti seragam, pangan, hingga alat mandinya juga akan dipikirkan. Bantuan ini dalam bentuk barang. Pemprov Lampung akan berjuang di pembahasan APBD 2022 dengan DPRD Lampung. Anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 sampai saat ini mencapai 1.339 orang dan diprediksi akan bertambah mencapai 1.500 orang karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Saat ini PPAS sudah dibahas dan akan diusulkan ke DPRD Lampung. Aswarodi menambahkan selain dari Pemprov Lampung, juga ada bantuan dari Kementerian Sosial yang lebih dulu diberikan dengan besaran Rp200.000 per bulan untuk anak yang sekolah dan Rp300.000 untuk anak yang tidak sekolah. Berita selanjutnya, pencuri laptop dan ponsel di Terbanggi Besar ditangkap polisi. Polsek Terbanggi Besar ungkap kasus pencurian 1 unit laptop dan ponsel di Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputi Agung yang terjadi setahun lalu. Pelaku berinisial Osit, 22 tahun, yang tak lain adalah tetangga korban Marlina, 38 tahun. Pelaku beraksi saat korban dan suaminya sedang sholat subuh di masjid pada Sabtu 5 September 2020 silam. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Made Silva Yudiawan mewakili Kapolres AKBP Oni Prasetya mengatakan Osit diamankan di rumahnya pada Sabtu 9 Oktober 2021 lalu. AKP Made Silva Yudiawan pada Jumat 22 Oktober 2021 mengatakan bahwa pelaku diamankan setelah dirinya lakukan penyelidikan dan memintai keterangan saksi-saksi. Akhirnya diketahui pelaku pencurian tersebut yakni Osit. Ditambahkan Made Silva, dari penangkapan pelaku Osit, pihaknya menyita barang bukti
berupa 1 unit laptop merek Toshiba warna hitam, 2 unit handphone masing-masing merek Nokia tipe 105 berwarna hitam dan Nokia warna hitam, dan saldo pulsa yang ada di dalamnya senilai Rp700.000. Saat ini pelaku dan barang bukti masih diamankan di Mapolsek Terbanggi Besar. Pelaku OSIT dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Korban Marlina menceritakan saat kejadian ia dan suaminya hendak sholat subuh. Saat itu pintu bagian samping rumahnya tidak dikunci. Pulang sholat subuh, korban terkejut karena melihat pintu samping rumahnya sudah dalam kondisi terbuka. Lalu korban mengecek barang-barang di dalam rumahnya. Pelaku OSIT mengatakan ia sudah memantau aktivitas korban yang selalu berangkat ke masjid setiap subuh bersama suaminya. Di dalam rumah, pelaku masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 1 unit laptop dan 2 unit handphone. Lalu pelaku keluar rumah dengan cepat. Berita selanjutnya, hujan deras dan angin kencang akibatkan pohon tumbang di Tulang Bawang, Lampung. Angin kencang yang disertai hujan deras terjadi di kawasan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Jumat 22 Oktober 2021. Akibatnya 6 pohon yang berada di sisi Jalan Cemara menuju kompleks perkantoran Pemkab Tulang Bawang tumbang. Tak hanya itu, 1 tiang reklame yang berada di perempatan terminal Menggala juga roboh ke badan jalan. Menurut Darsani, seorang warga setempat, angin kencang yang disertai hujan deras terjadi pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara Edi Edwin, warga lainnya mengatakan hujan deras yang disertai angin kencang sempat membuat warga khawatir akan adanya angin puting beliung. Di Jalan Cemara ada 6 pohon tumbang menimpa kabel listrik Papar Edo. Memasuki akhir tahun terjadi pancaroba menjelang memasuki musim penghujan. Kondisi cuaca kerap tak menentu, di mana hujan deras yang disertai angin kencang dapat sewaktu-waktu terjadi. Berita selanjutnya, pandemi COVID-19 sebabkan banyak anak SD dan SMP di Lampung Selatan putus sekolah. Pandemi COVID-19 sangat dirasakan dampaknya bagi siswa SD dan SMP di Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mencatat selama tahun 2021 ini tercatat ada 237 siswa SD dan SMP yang terpaksa putus sekolah dan tidak menamatkan pendidikannya. Sebagian besar dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19, di mana proses belajar mengajar diharuskan secara online atau daring. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Asep Jamhur, mengatakan ada 43 siswa SD yang harus berhenti dan tidak menamatkan pendidikannya di tahun 2021. Sedangkan untuk tingkat SMP ada sebanyak 193 siswa yang terpaksa putus sekolah di tengah jalan dan tidak menamatkan pendidikan SMP-nya. Ada beberapa faktor penyebab siswa putus sekolah tersebut, salah satunya disebabkan oleh pandemi. Para pelajar yang putus sekolah ini tak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring dikarenakan tak memiliki smartphone yang memadai, sehingga memilih untuk berhenti dari sekolah, dan ini menjadi alasan terbesar banyaknya siswa yang putus sekolah. Ada juga yang bekerja membantu orang tuanya, lalu juga ada yang alasan sekolahnya jauh dari tempat tinggalnya. Asep mengungkapkan, Disdik Lampung Selatan akan berupaya agar siswa putus sekolah dapat berpendidikan setara SMP dan SMA. Pihaknya akan berupaya siswa putus sekolah dapat melanjutkan sekolahnya minimal setara SMA dengan cara dapat mengikuti paket B untuk SMP dan paket C untuk SMA. Berita selanjutnya, pemuda Mesuji melarikan diri saat tahu pacarnya hamil 7 bulan. NS berusia 23 tahun, pemuda asal Mesuji,
sempat melarikan diri menghindar dari tanggung jawab atas kehamilan R, remaja putri berusia 15 tahun yang juga merupakan pacarnya. Janji NS untuk menikahi R hanyalah bualan belaka untuk bisa mengajak R melakukan perbuatan terlarang. Saat R hamil 7 bulan, NS yang merupakan warga kampung kejadian Kecamatan Waiserdang, Mesuji itu justru menghilang dan tak mau bertanggung jawab. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Dwi Arifia Zain mengatakan pelaku sempat menghilang setelah tahu pacarnya berinisial R hamil 7 bulan karena diruda paksa oleh pelaku. Setelah korban hamil ternyata pelaku melarikan diri sehingga orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tulang Bawang. Setelah pelaku berhasil ditangkap, saat diinterogasi oleh petugas, pelaku mengaku semua perbuatannya yang telah dilakukan merupakan tindak asusila kepada korban hingga hamil. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Menurut Wido, pelaku akan dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak yakni senilai 5 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Dwi Arifia Zain mengutarakan NS dibekuk anggotanya di Kampung Labuan Batin, Kecamatan Waiserdang pada Rabu 20 Oktober 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tersangka ini telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. Pemuda tersebut ditangkap saat sedang bersembunyi di Kampung Labuhan Batin. Korban saat ini sedang hamil 7 bulan imbuhnya. Wido membeberkan pelaku memaksa korban menyerahkan kehormatannya di sebuah rumah kontrakan di wilayah Tugu Kuning, Kampung Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Korban R yang masih berusia 15 tahun itu kini hamil 7 bulan, sementara pelaku NS seorang pemuda berusia 23 tahun. Rumah kontrakan korban berada di Tugu Kuning, Kampung Tritunggal Jaya, Banjar Agung menjadi tempat kejadian perkara. Antara korban dan pelaku memang berpacaran. Saat tiba di kontrakan korban dan pelaku berbincang di ruang tamu. Namun ketika teman-temannya pergi, pelaku lantas mengajak korban masuk ke dalam kamar. Lalu pelaku merayu korban dengan dalil rasa sayang agar korban mau diajak melakukan perbuatan terlarang. Bahkan pelaku berjanji akan menikahi korban. Korban pada awalnya menolak, namun termakan bujuk rayu akan dinikahi. Korban akhirnya memenuhi permintaan pelaku. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.